Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam channel Jinan Live. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membicarakan satu hal yang lebih bersifat umum, bersifat mendasar, tidak terlalu teknis hukum. Karena kalau kita bisa teknis hukum terus, kadang jadi terlihat bosan. Jadi kita juga harus membicarakan satu hal yang bersifat mendasar, yang sangat penting, sehingga diharapkan kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang secara hukum atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum kita hindari. Begini, jadi yang sering saya alami dalam pendampingan, orang-orang yang konsultasi kepada kita, orang-orang yang saya dampingi dalam proses hukumnya, itu awalnya tidak akan mengira bahwa perbuatannya yang dia lakukan ternyata pada akhirnya adalah perbuatan tindak pidana, perbuatan yang melanggar hukum. Ada yang memang sudah mengetahui dari awal, tetapi kebanyakan mereka tidak ada niat dari awal untuk melakukan kejahatan. Yang sering dalam kejahatan-kejahatan atau tindak-tindak pidana adalah penipuan, penggelapan, itu yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Karena apa? Kalau pencurian ada tapi tidak banyak. Karena pencurian itu kan suatu mengambil sesuatu barang yang bukan haknya dengan cara yang jelas. Tapi kalau penggelapan penipuan sebenarnya sama saja mengambil yang bukan haknya tapi dengan cara-cara bujuk rayu dan juga yang bukan haknya, dia dalam pekerjaannya bisa dia ngambil barang. Ini yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Kalau boleh saya katakan awalnya kita atau orang-orang yang terdekat kita kalau yang mengalami permasalahan itu tidak merasa. Ada yang kalau perempuan, saya pengen membantu ekonomi suami. Saya akan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa membantu dalam menghidupi keluarga ini, menghidupi anak-anaknya. Dengan keterbatasan waktu dia di rumah, ada yang melakukan kegiatan ekonomi, contohnya arisan. Dia melakukan arisan dengan harapan dia mendapatkan keuntungan yang bagus, atau bisa juga dia tidak hanya ikut arisan, dia membuat pengelolaan arisan karena terpengaruh oleh berita-berita atau teman-temannya yang mengatakan bahwa arisan ini sangat sangat menguntungkan. Yang kita lihat adalah pada arisan-arisan secara online. Istilahnya saja arisan, mereka berpikir bahwa ini ada arisan, mengatakan bahwa ini benar dan sebagainya. Tetapi kalau ditelusuri, sebenarnya arisan itu banyak yang tidak benar. Ada yang ikut-ikutan saja tanpa tahu, padahal di situ ada tindak pidana penipuan. Sehingga setelah berjalannya waktu, dia mendapatkan keuntungan, dia jalan, bahkan ada yang tidak mendapatkan keuntungan, dia berharap terus sambil pinjam ke sana kemari kepada orang-orang terdekatnya, pada keluarga, ada juga yang pinjam bank dan sebagainya untuk ikut arisan yang ada. Tapi kenyataannya banyak sekali yang arisan-arisan, khususnya arisan online, berhenti di tengah jalan karena model arisannya sebenarnya skema Ponzi. Skema Ponzi jadi tetap ada yang terakhir-terakhir ini yang rugi. Jadi hanya dari lubang tutup lubang saja. Setelah tidak kuat pengelolanya akhirnya berhenti. Dampaknya apa? Dampaknya bagi pengelola adalah ada unsur penipuan, penggelapan di situ. Dan dampak bagi yang ikut arisan, uangnya kadang bukan uang dingin, uang panas, uang pinjaman dan sebagainya. Sehingga berdampak pada akhirnya secara berurutan akan dikejar. Ya kalau hanya sekedar kepada keluarga, uangnya kecil, bisa kita kembalikan bentuk kerugian dengan cara ngangsur. Tetapi bisa saja pinjam uangnya itu kepada
bisa rentenir, bisa juga kepada perbankan, bisa juga dengan cara membujuk rayu yang ada unsur penipuannya. Jadi berurutan. Pada tujuan awal untuk membantu ekonomi keluarga, tapi pada akhirnya adalah kita terjebak pada tindak pidana. Bukannya membantu, tapi menjadikan keluarga berantakan, keluarga terbebani, dan tidak bisa selesai dengan baik. Jadi hindari, hindari hal-hal yang menjadikan yang tidak jelas, usaha-usaha yang tidak jelas, usaha-usaha yang bombastis seolah menarik. Memang HP atau medsos itu sangat pengaruh. Ibu-ibu yang hanya melihat HP dan ini tertarik, teman-temannya tertarik pada akhirnya ikut. Yang pada akhirnya juga menjadi kerugian, menjadi sebuah tindak pidana. Awalnya ingin membantu ekonomi keluarga, tetapi pada akhirnya menjadi pesakitan dalam tindak pidana penipuan. Atau kasus-kasus lain banyak. Yang intinya adalah jikalau kita ingin membantu keluarga, ingin usaha, ingin mendapatkan kegiatan penghasilan, dicermati dulu, dilihat. Kalau yang janji-janji bombastis, janji-janji yang tinggi dengan dana yang sedikit akan mendapatkan hasil yang besar, itu perlu berhati-hati. Tidak ada yang sifatnya instan. Ada lagi tidak hanya buat perempuan, laki-laki juga banyak terjerat kepada tindak-tindak pidana penipuan maupun penggelapan. Contohnya yang sering terjadi adalah karena jiwa kita yang tidak kuat untuk menahan keinginan duniawi, keinginan hidup hedon, kadang antara pemasukan dengan pengeluaran tidak seimbang. Bisa saja keinginan keluarga yang tidak mengetahui kemampuan suami atau gaji suami meminta yang lebih. Ini diperlukan adalah kita kesiapan mental dan jiwa kita untuk bisa menahan dalam hidup yang hedon. Tidak gampang terpengaruh iklan-iklan yang sekiranya menarik, iklan-iklan yang membuat ternyata kita tertarik untuk mengeluarkan uang padahal kita sebenarnya belum mampu. Bisa dalam pekerjaan kita tanpa sadar kita tadinya ingin pinjam sedikit, saya ini punya uang perusahaan, saya pegang katakanlah, saya mau pinjam dulu lah, nanti saya ada rezeki, ada untung saya kembalikan. Tapi tanpa sadar ngambilnya, minjemnya itu akan terus-menerus, tanpa izin lagi sama perusahaan. Terus-menerus semakin banyak menumpuk dan pada akhirnya tidak sanggup untuk dikembalikan. Perusahaan mengaudit, ketahuan bahwa ternyata ini adalah uang perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi. Jadinya bagaimana? Ya jadinya tindak pidana. Yang tadinya niatnya hanya pinjam sebentar karena ada keinginan sesuatu yang dia pikir akan bisa untuk bisa mengembalikan. Ternyata tidak bisa mengembalikan. Atau antar teman juga bisa. Antar teman saya katakanlah menyampaikan kepada teman kalau kita mau usaha bersama. Kadang kan teman ada yang tahu sukses, ada yang terlihat memang kurang, itu akhirnya saling membantu. Kita meminta untuk bisa kerjasama dalam usaha. Karena melihat temannya ini dia percaya bahwa tidak akan ada bohong dan sebagainya, akan diberikan uangnya. Padahal usaha-usaha itu hanya sekedar fiktif belaka, semata-mata, wah mumpung ini teman saya baik, mumpung percaya saya gunakan. Pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Pertemanan ini menjadi bubar juga karena yang tadinya niat saling membantu antar teman menjadi sebuah tindak pidana. Mestinya apa yang saya contohkan di atas, apa yang saya contohkan dalam saya uraikan ini menjadi faktor yang perlu kita cermati, yang perlu kita hindari. Jiwa hedon meminta suatu hal yang sebenarnya belum menjadi kebutuhan kita, sesuatu yang sebenarnya
tidak diperlukan, tapi kita ingin terlihat wah di mata orang lain. Kita memaksakan diri dengan cara entah bagaimana uang kita dapatkan. Yang kedua, mengikuti mengikuti kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat spekulatif, yang bersifat bombastis, yang pada akhirnya belum kita pelajari secara detail, ternyata hanya bentuk penipuan saja. Sehingga kita bisa terjebak dalam tindak pidana penipuan. Selanjutnya, kalau kita tidak bisa mengerem keinginan yang kita inginkan, sehingga kita bisa menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan keinginan kita dengan uang-uang yang tidak jelas. Dan selanjutnya lagi, orang-orang yang percaya sama kita, karena begitu mudahnya percaya sama kita, karena dia memberikan kepercayaan kita, kita tidak amanah untuk memegang kepercayaan dari mereka. Sebagai seorang pekerja, karena begitu gampang, bosnya baik dan sebagainya, kita pegang uang, kita pada akhirnya kesempatan untuk bisa pakai. Atau teman kita terlalu percaya atau memang percaya sama kita, kita meminjam uang dengan cara-cara yang tidak benar. Hindari hal-hal tersebut, semoga hidup kita lebih nyaman dan tidak ada perbuatan-perbuatan kita yang melanggar hukum yang pada akhirnya merepotkan diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Hiduplah apa adanya secara sederhana sesuai kemampuan, karena antar orang itu hanya memandang dari luarnya saja, tidak tahu dalamnya kita seperti apa. Jadi konsentrasi dan sepakat untuk hidup sesuai apa adanya. Hidupi keluarga kita dengan baik, insya Allah kita akan hidup bahagia dan terbebas dari masalah hukum. Demikian apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, semangat pagi, salam keadilan.